Pada tutorial yang ke-6 ini kita akan belajar tentang Django unit test. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa tutorial terkait dengan user login dan juga TDR log, terus out user, ada application service dan function serializer. Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat unit test di Django Framework. Oke, kita lanjut ke tag editor. Pastikan bahwa Anda telah berada pada mode virtual environment. Dan Anda juga sudah mengikuti tutorial series tentang service product dan juga telah mengikuti tutorial sebelumnya tentang user login. Anda sekarang bisa berpindah ke app product. Di sini ada test.py. Ini file ini pertama kali ketika Anda membuat satu Django app, maka otomatis test.py ini akan terbuat. Jadi di test case awal ini yang akan kita coba buat unit testnya adalah models model views. Kita akan membuat unit test untuk model produk. Kita coba terlebih dahulu, kita buat di sini kelasnya, kelas nama kelasnya bebas. Ini tidak ada aturan khusus harus apa-apa, tapi di sini yang perlu Anda extend adalah metode. Anda perlu memakai extend kelas test method atau kelas test case. Kemudian kita misal seperti test case yang pertama kita buat adalah create product. Anda perlu mengimport produknya terlebih dahulu from models from product models import. Kita bisa memanggil nama kelasnya. Lalu misal variabelnya jadi nama produk, terus product dot objects dot create. Untuk mempersingkat waktu, kita coba ambil dari file ini. Produk, terus price nya kita setting jadi 10.000 misalnya, terus statusnya kita buat pending. Oke. Bisa pakai save.asset equal. Jadi kita apa yang pengen kita validasi, asset.equal. Saya pengen produknya adalah produk.name-nya test product. Test product, harusnya produk.name adalah test product. Jika bukan test product yang di insert, maka pada test case ini misalnya dia empty,
pada saat gagal pada saat create, otomatis nanti akan error. Uji test case-nya nggak akan sukses. Kita coba jalankan dengan cara Python manage PUA test. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan mencoba membuat file test case. Cara kita lihat dulu skenarionya. Di sini price-nya ini adalah integer. Kita coba masukkan string. Coba lagi bikin sebuah function. Sekarang kita copy paste ini biar lebih cepat. Paste, terus kita ganti price-nya, tadinya integer sekarang jadi string, misalnya test price. Untuk menjalankan test case atau kita membuat exception untuk test case ini, kita bisa pakai with save.asset rises value error, karena value-nya ini nanti nggak harusnya integer tapi kita input string. Value error, terus ini kita pindah ke sini. Sebenarnya bisa tanpa variabel, coba tanpa variabel. Oke, test case berhasil. Anda bisa nanti mengembangkannya sendiri untuk membuat test case di method view-nya. Di sini ada banyak, ada delete product, ada update product, dan juga get list product. Jadi nanti Anda bisa membuatnya sendiri unit testnya. Saya akan memberikan sebuah contoh di test case untuk API. Kita punya beberapa API, diantaranya API user login, ada juga API service product. Nah, di test case ini saya akan mencoba membuat sebuah sampel test case untuk API login. Pertama yang perlu Anda buat adalah Anda perlu membuat data user terlebih dahulu.
karena user name dan passwordnya belum ada di sisi server, jadi Anda perlu membuatnya terlebih dahulu. Kita setting username-nya. Lalu kita setting email, kita set emailnya sama dengan username, karena kita coba username-nya email as username. Kemudian kita setting juga passwordnya, password misalnya kita buat sebuah password lalu kita set is aktif jadi true, aktif. Oke, kita kembali ke sini. Pertama, ketika user melakukan request login atau mengirim pilot login ke service user login, sistem akan melakukan pengecekan. Dia akan melakukan pengecekan loginnya terlebih dahulu. Oke, kita coba bikin function ininya dulu, function untuk get out token ya. Jadi ini function end function untuk mengirim pilot tokennya, pilot requestnya. Kita namakan get out token. Ini URL-nya apa? URL-nya sesuai dengan yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Sekarang kita buat kelas tesnya. Misalnya kita namakan seperti ini, akun tes. API test case.
kita coba bikin metode functionnya. Kita coba tes sukses terlebih dahulu. Tes sukses setelah login. Kita panggil create mock user, terus kita siapkan pilotnya. Anda bisa melihat di sini, di serializer di sini, ketika login, ketika user login, dia mengirimkan email dan password. Oke, kita email, kita ambil dari sini. Terus password. Selanjutnya kita panggil metode get out tokennya. Apa yang akan kita uji di test case login ini adalah respon statusnya. Jadi Anda bisa kembali ke views.py di directory user. Anda akan menguji apakah benar respon statusnya sukses. Jadi dia akan, kalau sukses, akan memberikan respon status 200. Berarti Anda perlu membuat satu save.asset equal save dot shot equal respon dot status code scope-nya 200. Coba terlebih dahulu apakah sukses. Oke, sukses, ada 3 test case. Selanjutnya kita akan mencoba membuat satu lagi, yaitu jika loginnya file. Jika file, dia adalah respon statusnya file. Di sini kita asumsikan bahwa
email atau passwordnya belum terdaftar di database, jadi Anda tidak perlu memanggil metode create mock user. File di sini kalau kita lihat code-nya, respon 1 serial 400, tambahkan 400. Oke, kita coba running unit testnya. Oke, sukses. Oke teman-teman, sampel tentang unit test di Django Framework sudah selesai. Anda nanti bisa mengembangkannya sendiri. Di project ini masih ada beberapa yang belum dibuat unit testnya, seperti produk dan juga terkait dengan yang lainnya juga belum, seperti get list product, create product, dan lain-lain. Jadi nanti Anda perlu mengembangkannya sendiri.